kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, hari Minggu Palma mengawali rangkaian perayaan Paskah. Sesudah Minggu Palma, di hari Kamis kita memasuki Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, dan sesudah itu Paskah. Nah, pada perayaan hari Minggu Palma ini, perayaan atau upacara dilangsungkan secara meriah. Dan yang membedakan perayaan ini dengan perayaan-perayaan yang lain, itu adalah penggunaan daun palma. Tetapi apa yang sebenarnya kita lakukan dalam perayaan ini? Dan apa makna dari perayaan yang kita langsungkan ini? Kita akan lebih dulu melihat upacaranya. Nah, perayaan Minggu Palma sebenarnya terdiri dari dua bagian. Bagian yang utama tentu saja perayaan Ekaristi. Tetapi sebelum perayaan Ekaristi dilangsungkan, maka lebih dulu dilakukan perarakan dengan menggunakan daun palma. Kalau kita memperhatikan perarakan dengan daun palma ini, kita bisa mengingat awalnya atau mula-mula umat berkumpul di luar gereja. Dan umat memegang daun palma. Selain itu ada juga daun-daun palma yang diletakkan di meja. Nah, kemudian imam memberkati daun-daun palma itu, baik yang ada di tangan umat maupun yang ditempatkan di meja atau di tempat yang memang disediakan untuk itu. Nah, ketika memberkati daun-daun palma, imam berkata begini, "Berkatilah daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi." Nah, kemudian sesudah imam membacakan Injil dan menyampaikan homili, perarakan mulai bergerak. Di barisan paling depan itu ada putra altar yang membawa pedupaan. Di belakangnya ada putra altar yang membawa salib, didampingi oleh putra altar yang membawa lilin. Di belakangnya lagi putra altar yang lain. Nah, di belakang para putra altar ini imam, dan di belakang imam umat. Nah, selama perarakan ini dinyanyikan lagu-lagu untuk memuji Kristus sebagai Raja. Nah, saudara-saudara, upacara perarakan dengan membawa daun palma ini dilakukan untuk mengenangkan peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem menjelang kematiannya. Karena itu kita perlu untuk melihat lebih dulu peristiwa yang dirayakan ini. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi, kita bisa melihat peristiwanya dengan membaca apa yang tertulis di dalam Injil. Dan secara khusus kita akan melihat bagaimana Lukas mengisahkan peristiwa ini. Jadi peristiwanya begini. Setelah sekian lama Tuhan Yesus mengadakan perjalanan dari Galilea menuju Yudea, Yesus singgah di kota Yeriko. Bisa dikatakan bahwa kota Yeriko ini adalah kota transit bagi orang-orang yang datang dari kota lain yang mau pergi ke Yerusalem. Yesus singgah di kota Yeriko, menginap di rumah Zakeus. Dan pada kesempatan itu Yesus menyampaikan banyak pengajaran, ya. Dan sesudah menyampaikan berbagai pengajaran di rumah
Zakeus, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan. Yesus dan para muridnya menuju Bukit Zaitun yang terletak di sebelah timur kota Yerusalem. Nah, di Bukit Zaitun ini, tepatnya di tempat di dekat Betfage dan Betania, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada dua orang muridnya. Yesus meminta ke dua orang murid ini untuk berjalan menuju ke desa yang ada di depan mereka. Dan kalau mereka masuk ke desa itu, mereka akan menemukan seekor keledai yang tertambat. Mereka harus melepaskan keledai itu. Nanti kalau pemiliknya menegur mereka, kedua orang murid ini harus menjawab, Tuhan memerlukannya. Nah, kemudian dua orang ini berangkat masuk ke desa yang ada di depan mereka, dan benar mereka menemukan seekor keledai yang tertambat. Mereka pun melepaskan keledai itu untuk membawanya. Pemiliknya mengetahui dan menegur mereka, "Mengapa kamu melepaskan keledai ini?" Dua orang tadi menjawab, Tuhan memerlukannya. Dan kemudian pemilik keledai ini mengizinkan dua orang murid tadi mengambil keledai itu untuk membawanya kepada Yesus. Jadi kedua orang ini kemudian membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasi punggung keledai dengan kain. Mereka membantu Yesus naik ke atas keledai itu. Dan sesudah itu, dengan menunggang keledai, Yesus berjalan, melanjutkan perjalanan menuju kota Yerusalem. Banyak orang mengikutinya. Mereka adalah orang-orang yang juga pergi ke Yerusalem. Banyak di antara mereka adalah orang-orang Galilea yang menyaksikan bahkan mengalami bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat. Ketika mereka melihat Yesus naik keledai, mereka teringat. Nabi Zakaria pernah menubuatkan bahwa raja mereka, Raja Israel akan masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Nah, orang banyak yang pernah menyaksikan bahkan mengalami mukjizat Yesus sudah mengakui kalau Yesus adalah Mesias. Begitu mereka melihat Yesus naik keledai, mereka semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang mereka nantikan. Nah, orang banyak yang mengikuti Yesus itu memuji-muji Yesus sebagai Mesias. Mereka berseru-seru dengan suara yang nyaring. Dan di antara orang banyak yang mengiringi Yesus itu ternyata ada orang-orang Farisi. Mereka terganggu dengan pujian, dengan seruan yang dilakukan oleh orang banyak ini. Dan kemudian mereka mendekati Yesus dan berkata, "Guru, tegurlah murid-muridmu. Tegurlah orang banyak ini supaya mereka diam." Tetapi Tuhan Yesus tidak mengikuti permintaan mereka. Bahkan Tuhan Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Ini urusannya bukan soal Yesus membuat mukjizat atau bahkan membuat sulap. Tetapi yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus tidak mau dan tidak bisa menyuruh orang-orang ini diam. Seruan mereka mengungkapkan keyakinan mereka, dan karena itu Tuhan Yesus tidak mau menuruti orang-orang Farisi untuk menyuruh orang banyak itu diam. Bagi Yesus, seruan mereka
pujian yang mereka sampaikan itu sudah selayaknya mereka lakukan karena mereka memang bergembira melihat Yesus, Sang Mesias, memasuki kota suci Yerusalem. Nah, saudara-saudara, setelah kita menyaksikan peristiwa yang kita kenangkan, sekarang kita perlu melihat apa makna dari peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem ini. Yesus itu kan tinggal di Galilea, berkarya di Galilea. Lalu perjalanan dari ke Galilea, ke Yudea, ke Yerusalem itu kan jauh. Nah, dari Galilea sampai ke Bukit Zaitun, Tuhan Yesus jalan kaki. Tetapi dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, Tuhan Yesus justru naik keledai. Sudah pasti ini bukan karena Tuhan Yesus kelelahan, karena habis mengadakan perjalanan yang jauh. Tetapi tindakan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai ini merupakan tindakan simbolis, pralambang yang harus dipahami dengan memperhatikan, dengan membaca apa yang dikatakan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, berkaitan dengan hal ini, saudara-saudara, kita perlu memperhatikan beberapa istilah. Yang pertama, Mesias. Kemudian yang kedua, anak manusia. Dan yang ketiga, itu adalah kerajaan Allah. Apa kaitan antara ketiga hal ini dengan upacara di hari Minggu Palma? Nah, kita perlu melihatnya. Dan pertama-tama kita akan melihat lebih dahulu pengharapan akan Mesias dari Perjanjian Lama, dari zaman Perjanjian Lama sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Kita perlu mengingat mulai dari janji yang diberikan Tuhan kepada Daud. Jadi di 2 Samuel bab 7 disampaikan di situ, Tuhan menyampaikan janji kepada Daud. Apa janjinya? Kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan keturunan Daud akan terus menduduki tahta Israel. Kemudian dalam perjalanan waktu, saudara-saudara, setelah Salomo meninggal, kerajaan Daud pecah menjadi 2. Keturunan Daud, anak Salomo, hanya berkuasa di bagian selatan atau Yehuda. Hanya 2 suku yang mengikutinya. 10 suku yang lain yang tinggal di utara memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Israel. Jadi setelah Salomo meninggal, kerajaan terbagi 2. Kerajaan Yehuda di selatan dan kerajaan Israel di utara. Tuhan sudah berjanji kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Tetapi kerajaan itu pecah. Nah, kerajaan Israel atau yang utara terus berjalan, terus berlangsung sampai tahun 722 sebelum Masehi, dan kepungan Asyur, serbuan Asyur mengakhiri kerajaan ini. Setelah merebut Samaria, penguasa Asyur membuang semua orang Israel ke Asyur dan mereka tidak pernah kembali lagi. Kerajaan Yehuda di bagian selatan bertahan, tetapi kerajaan ini hanya bertahan sampai tahun 587 sebelum Masehi. Babel datang menyerbu dan menghancurkan Yerusalem. Dan sesudah itu membuang penduduknya ke Babel. Janji Tuhan adalah kerajaan Daud akan kokoh selamanya dan keturunan Daud akan tetap menjadi rajanya.
pembuangan Babel yang terjadi di tahun 587 ini membuat orang-orang Israel bertanya, apakah Tuhan setia kepada janjinya? Setelah sekian lama mengalami pergumulan, mereka sampai pada keyakinan, tidak mungkin Tuhan membatalkan janjinya, tidak mungkin Tuhan mengingkari janji yang sudah diucapkannya. Mereka yakin, kalaupun kerajaan Daud itu sudah runtuh, suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud itu. Nah, kerajaan Daud yang akan didirikan kembali oleh Allah inilah yang awalnya disebut sebagai kerajaan Allah. Dan mereka pun percaya bahwa seorang keturunan Daud akan dibangkitkan dan diangkat menjadi raja mereka. Dan kalau sampai atau ketika anak Daud, keturunan Daud ini menjadi raja, maka Israel akan mencapai masa kejayaan, mereka semua akan hidup sejahtera. Nah, raja yang mereka nantikan, keturunan Daud yang diharapkan akan memerintah mereka sebagai raja, ini yang disebut dengan Mesias. Dalam perjalanan sejarah ada orang yang mereka yakini sebagai Mesias, tetapi mereka mati. Muncul orang lain lagi yang mereka percaya ini adalah Mesias. Tetapi keyakinan mereka ini juga kandas karena yang mereka harapkan menjadi Raja Israel mati juga. Kemudian Daniel dalam penglihatan yang tertulis dalam Daniel bab 7 khususnya ayat 13 dan 14 melihat ada seorang seperti anak manusia datang dari langit, dibawa kepada yang lanjut usia, yaitu Bapa. Bapa memberikan kepada anak manusia ini kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Dia akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara-saudara, semua kerajaan di dunia akan berakhir. Sehingga kalau disampaikan dalam kitab Daniel, ada kerajaan yang tidak akan berkesudahan, maka bisa dikatakan kerajaan yang dimaksudkan bukan kerajaan dunia ini, melainkan kerajaan surga. Nah, saudara-saudara, di zaman Yesus, keyakinan bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud menjadi raja mereka itu sangat hidup. Ada beberapa orang yang mereka yakini sebagai Mesias. Banyak orang mengikutinya. Tapi setelah mereka melihat bahwa orang yang diyakini sebagai Mesias itu tewas dalam peperangan, maka pengikutnya bubar. Nah, apa yang membuat orang-orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru, di zaman Yesus ini, sangat merindukan kedatangan Mesias? Jawabannya, mereka dijajah oleh Roma. Mesias yang mereka harapkan itu akan mempersatukan orang Israel, memimpin mereka berperang melawan Roma. Dan setelah pasukan Roma diusir dari negeri mereka, maka Raja Mesias akan memimpin mereka, menjadi raja mereka, dan semuanya akan hidup sejahtera. Para pengikut Yesus percaya bahwa Yesus inilah Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara bisa memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan kemudian membayangkan bagaimana orang banyak berpikir kalau Yesus menjadi raja mereka. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang mati.
Kemudian juga Yesus menggandakan roti. Bayangkan kalau orang seperti ini menjadi raja. Bayangkan kalau Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian juga untuk menghidupkan orang mati. Untuk menggandakan roti menjadi raja mereka. Mereka akan senang sekali. Karena hidup mereka sudah bisa dipastikan akan sejahtera. Tidak ada yang sakit. Tidak ada yang mati. Tidak ada yang berkekurangan. Dan orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, yaitu para rasul pun, sangat percaya akan hal ini. Dan saudara-saudara bisa mengingat anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Mereka minta kepada Yesus, izinkan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Mereka berpikir Yesus akan menjadi raja dan mereka mau menduduki tempat yang paling utama di depan Yesus. Mereka mau menjadi pendamping Yesus kalau nanti Yesus sudah menjadi raja. Jelas bahwa dua orang ini berpikir bahwa Yesus adalah Mesias seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara juga bisa mengingat ketika Yesus hendak ditangkap di Getsemani. Para murid tidak bisa menerima kalau Yesus guru mereka ditangkap. Bagaimana mungkin Mesias ditangkap oleh orang-orang Roma? Ditangkap oleh para pemuka Yahudi. Maka yang kemudian terjadi, para murid memberikan perlawanan, walaupun cuma perlawanan kecil. Tapi sikap mereka jelas. Orang yang mereka yakini sebagai Mesias, Raja Israel, yang akan membawa kesejahteraan untuk mereka, tidak boleh ditangkap. Tidak boleh jatuh ke tangan orang Roma, atau bahkan ke tangan para pemuka Yahudi. Dan kalau kemudian mereka pergi ke Yerusalem dan kemudian melihat Yesus memasuki kota itu dengan menunggang seekor keledai, keyakinan mereka bahwa Yesus adalah Mesias makin kuat. Mereka ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Raja Israel akan memasuki kota Yerusalem. Dan kalau raja ini memasuki kota Yerusalem, dia akan menunggang seekor keledai, bukan kuda. Karena raja ini akan membawa damai untuk Israel. Nah, saudara-saudara bisa memeriksa perikop ini di kitab Zakaria bab 9 ayat 9 sampai dengan 10. Kita bisa memperhatikan seruan orang banyak itu. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah, orang banyak itu percaya bahwa Yesus inilah Mesias, Raja Israel yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Maka mereka begitu bergembira, mereka bersorak-sorai memuji Yesus sebagai Raja mereka. Dan kemudian lihat bagaimana orang banyak itu memperlakukan Yesus. Jadi sementara Yesus menunggang keledai, mereka, orang banyak ini, menghamparkan pakaiannya di jalan. Ini cara orang Israel dulu menyambut raja mereka. Dan kemudian, lihat juga, ketika mendekati Yerusalem,
di tempat jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, semua murid yang mengiringi dia mulai bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring. Dan kemudian, mengapa mereka menyampaikan pujian itu? Dengarkan apa yang mereka katakan. Terpujilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Seruan mereka ini dikutip dari Mazmur 118 ayat 26. Ini pujian yang mereka sampaikan kepada Yesus yang mereka yakini sebagai Mesias. Nah, orang-orang banyak, orang-orang Yahudi yang mengiringi Yesus ini percaya Yesus adalah Mesias. Lalu apa yang akan dikerjakan oleh Yesus? Mereka percaya dan siap untuk mengikuti Yesus. Mereka berpikir, mereka percaya Yesus akan mengerahkan mereka, menggerakkan orang-orang Yahudi untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Roma yang menduduki negeri mereka. Dan kemudian setelah Yesus mengusir para prajurit Roma itu, dia akan memerintah sebagai Raja Israel. Bayangkan sekali lagi yang ada di pikiran orang-orang Yahudi. Kalau Yesus menjadi Raja mereka, enggak ada yang kelaparan. Semua akan kelimpahan makanan. Tidak ada yang sakit karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Bahkan tidak akan ada yang mati karena Tuhan bisa membangkitkan mereka. Mereka begitu percayakan hal ini dan mereka begitu bersemangat untuk menyambut Yesus Mesias yang akan memasuki kota Yerusalem. Tetapi saudara-saudara, keyakinan orang Yahudi tentang Mesias, tentang kerajaan Allah, ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kepercayaan orang Yahudi tentang Mesias yang punya latar belakang di Perjanjian Lama itu beda dengan keyakinan Yesus. Dengan apa yang akan dikerjakan oleh Yesus sebagai Mesias. Tindakan Yesus sebagai Mesias berbeda dengan tindakan Mesias yang mereka harapkan di Perjanjian Lama. Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus berbeda juga dengan kerajaan Allah yang mereka yakini. Maksudnya, kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kerajaan surgawi. Sedangkan keyakinan orang Yahudi mengatakan kerajaan Allah yang dimaksudkan itu adalah kerajaan duniawi, kerajaan Israel yang akan didirikan kembali. Baik, kita lanjut. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Yesus sebagai Mesias? Yesus tidak berlaku seperti yang diharapkan orang Yahudi. Yesus tidak mengangkat senjata, tidak menggerakkan orang untuk melawan para prajurit Roma, entah yang ada di kota Yerusalem maupun yang ada di kota-kota lain. Sebagai Mesias, Yesus tidak melakukan hal yang seperti itu. Mesias dalam pemahaman orang Yahudi punya musuh. Musuhnya adalah pasukan Roma yang menjajah mereka. Musuhnya adalah para penguasa negeri lain yang mengganggu orang Israel. Dan tugas Mesias adalah mengalahkan musuh-musuh Israel. Nah, sebagai Mesias, Yesus tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Musuh yang dihadapi oleh semua manusia dan akan dihadapi oleh Yesus itu adalah dosa dan kematian. Manusia berdosa dan dosa membuat manusia jauh dari Allah.
Kemudian kematian membuat orang takut. Dan kematian itu juga memisahkan manusia dari kebahagiaan. Apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Yesus akan bertindak sebagai penyelamat, menyelamatkan bukan hanya orang Israel, tetapi menyelamatkan semua manusia. Menyelamatkan dari apa? Bukan dari pasukan yang membawa pedang, tombak, panah, dan sebagainya. Musuh yang akan dilawan oleh Yesus itu adalah dosa. Dan kemudian bagaimana Yesus mengalahkan dosa? Di kayu salib, Yesus mempersembahkan diri sebagai korban untuk menghapus dosa-dosa manusia. Dan dengan cara seperti itu, manusia bisa bebas dari kekuasaan dosa. Dan kalau manusia bersih dari dosa, maka manusia akan dipandang layak untuk tinggal di dalam kerajaan Allah. Yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang punya sifat politis, geografis, bukan. Kerajaan ini tidak punya wilayah di dunia. Karena kerajaan Yesus adalah kerajaan surga. Dan kerajaan ini abadi. Nah, orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa dan kemudian percaya kepada Yesus, hidup seperti yang dikehendaki oleh Yesus, pada akhirnya nanti akan masuk di dalam kerajaannya. Di dalam kerajaannya tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah kebahagiaan, dan kebahagiaan ini akan berlangsung selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya kita perlu melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak ketika orang menyebut dia sebagai Mesias. Tetapi dalam berbagai kesempatan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Dan saudara-saudara bisa mengingat kata-kata Yesus ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang lain lagi, di hadapan para pemuka Yahudi yang mengadilinya, imam besar berkata, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Dan kemudian Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Saudara-saudara bisa memeriksa teksnya di Injil Matius bab 26 ayat 64. Nah, sekarang apa artinya kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia? Ingat kembali, anak manusia itu bukan tokoh duniawi. Ia datang dari langit. Ia adalah tokoh surgawi. Dan Bapa memberikan kepadanya kekuasaan atas kerajaan surga. Jadi, Yesus sebagai anak manusia itu adalah raja kerajaan surga. Dia yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang boleh masuk ke dalamnya dan siapa yang tidak boleh. Dia sendiri menginginkan agar manusia masuk ke dalamnya, berbahagia bersama dengannya. Tetapi hanya mereka yang percaya kepada Yesus, yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus, akan dipandang layak untuk masuk ke dalamnya. Jadi Yesus sebagai anak manusia, dia punya kuasa untuk menentukan dan membawa orang masuk ke dalamnya atau menolaknya. Nah, kemudian kita perlu mengingat kembali saudara-saudara, dalam perayaan Minggu Palma, Tuhan Yesus
dikenang sebagai Mesias sekaligus anak manusia. Dan kita perlu mengingat kembali, sebagai Mesias, Yesus menyelamatkan manusia, bukan hanya orang Israel. Yesus menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa untuk membawa manusia masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan yang ada di dalam kekuasaannya. Nah, kemudian Yesus juga adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, raja kerajaan surga, dia punya kuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk ke dalamnya dan siapa yang tidak. Dalam perayaan ini, kita menghadirkan peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem. Bukan karena kita percaya bahwa Yesus akan melawan Roma, tetapi karena percaya bahwa Yesus akan membawa kita masuk ke dalam Yerusalem surgawi. Nah, kalau kita mengingat isi kepercayaan kita ini, maka perayaan Minggu Palma merupakan perayaan yang penuh kegembiraan. Kita punya penyelamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Kita punya raja, dan raja kita adalah raja surgawi. Ketika kita setia mengikuti dia, maka kita percaya juga bahwa kita pun akan menikmati kebahagiaan abadi di dalam kerajaan yang diperintah oleh Yesus. Di dalamnya tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada penderitaan. Yang ada adalah kebahagiaan yang abadi. Sekali lagi, perayaan Jumat Agung mengingatkan kita akan penyelamat kita, akan Raja kita. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.